Ketenaran hadirnya Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas Sudirman memang tengah viral tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Ya, diawali dari para muda-mudi yang berasal dari kawasan Citayam, Jawa Barat, kini fenomena tersebut mulai ramai dan menyita perhatian publik lantaran hadirnya beberapa selebriti yang ingin menjajal keriuhan yang diawali oleh Bonge, JJ, dan juga Kurma ini. Namun, di tengah riuhnya fenomena tersebut, rupanya muncul sebuah kabar mengejutkan dari Baim Wong yang dikabarkan mengajukan hak kekayaan intelektual atau HAKI terkait nama Citayam Fashion Week. Lantas, bagaimana pihak HAKI mengkonfirmasi kabar tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan beberapa selebriti terkait apa yang dilakukan oleh Baim Wong ini? Dan benarkah uang sebanyak 500 juta rupiah yang diberikan Paula kepada Bonge adalah untuk membeli hak atas nama Citayam Fashion Week? Sementara itu, terkenal lamanya dan juga menjadi salah satu bintang Citayam Fashion Week. Apa yang membuat JJ kini justru hadir dengan sejumlah bodyguard dan juga pengawalan yang ketat? Di sisi lain, kehadiran Citayam Fashion Week memang menjadi fenomena unik di tanah air. Untuk itu, tidak ayal beberapa masyarakat luas, selebriti, hingga para petinggi negara pun juga antusias dan tidak mau ketinggalan untuk menjajal fenomena jalan di zebra cross, layaknya fashion show kelas dunia ini. Lantas benarkah dengan banyaknya selebriti dan juga para pesohor yang hadir membuat bintang-bintang Citayam tersingkir dan juga menghilang? Dan apa yang membuat Cinta Lora pun sampai harus turun langsung bersama aktivis untuk membersihkan kawasan Citayam Fashion Week? Benarkah jika hal ini lantaran minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keriuhan hadirnya fenomena Citayam Fashion Week memang menyihir beberapa pasang mata tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Sempat membuat kontroversi akibat kerumunan parah hingga macetnya kawasan tersebut dikarenakan adanya fenomena ini. Pada kenyataannya, fenomena berkumpulnya anak-anak Citayam ini pun kini justru semakin tajam hingga menjadi sorotan dan juga kontroversi. Namun, yang tidak kalah membuat kontroversi adalah saat seorang selebriti yang juga suami dari model papan atas, Baim Wong, tiba-tiba saja mendaftarkan nama dari Citayam Fashion Week lewat HAKI atau hak kekayaan intelektual. Yang secara mengejutkan, PT Tiger Wong Entertainment kini telah mendaftarkan Citayam Fashion Week ke HAKI. Namun gerak cepat Baim Wong ketika mengajukan pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI sepertinya tidak disambut manis. Pasalnya, kini tidak sedikit netizen yang akhirnya menghujat perusahaan milik Baim Wong dan juga Paula Verhoeven tersebut. Lantas, bagaimana awal mulanya Baim Wong bisa mengklaim nama Citayam Fashion Week? Pada tanggal 21 Juli. Ada berkas nggak yang dibawa saat pendaftaran saat itu? Kan kita semua sudah online sekarang.
sudah sistem online. Jadi dia mendaftarkannya melalui online. Betul. Jadi kalau dari kami sendiri memang benar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima 2 pengajuan permohonan terkait dengan merek Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh 2 pemohon yang berbeda. Salah satunya dari Mbak Im Wong. Yang beredar sendiri kan bahwa sudah banyak yang gencar bahwa Mbak Im sudah hak paten untuk infonya. Belum. Saya mulai dari awal aja lah. Idenya kan sebenarnya bukan haki. Idenya itu kita adain suatu pagelaran atau enggak kompetisi supaya Citayam Fashion Week ini ada dan nggak cuma gini aja. Nah, kita mencari awalnya siapa yang punya hakinya ya. Ini beneran nih. Siapa yang punya hakinya ya. Cuman sebelum itu saya nanya haki, beneran untungnya kan semuanya itu di haki juga ada tanggal saya. Tadi saya juga ngeliat juga tanggal pertama kali saya WhatsApp Bonge 20 jam 9 pagi ya. Bismillah, semoga juga ada di sini ya. Ini pertama kalinya kita juga menanyakan tuh jamnya ya. Jamnya 12 berapa tuh? Nah, jamnya 12 sekian. Pertama kali saya untuk menanyakan haki. Jadi kalau saya tipikal orangnya mau ngambil gitu aja, hak orang enggak, saya nanya dulu sama Bonge. Karena kalau haki itu ada, saya mau minta izin sesimpel itu, boleh nggak? Yuk kita buat bareng. Haki itu belum ada yang punya. Akhirnya kita bikin aja hakinya, sesimpel itu. Ya, keputusan Baim untuk mengklaim nama dari Citayam Fashion Week memang menuai kontroversi yang tidak hanya datang dari para netizen, namun juga beberapa kalangan yang salah satunya datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sempat hadir langsung untuk merasakan fenomena tersebut. Secara tegas, dalam sosial media miliknya, Kang Emil pun bahkan meminta Baim untuk mencabut pendaftarannya terhadap hak cipta atas nama dari Citayam Fashion Week. Senada dengan Kang Emil, komentar yang sama juga dituliskan oleh Ernest Prakarsa melalui media sosialnya. Lantas, sebagai salah satu sosok bahkan selebriti dari Citayam Fashion Week, seperti apa Eka Satria Putra alias Bonge ketika melihat perihal nama Citayam Fashion Week yang kini sedang didaftarkan oleh Baim Wong? Anak-anak kumpul aja sih Om. Lo, Roy sama JJ salah satu. Mungkin. Saya sendiri belum mendalami tentang itu. Tapi bila mana memang memungkinkan secara hukum tidak melanggar, ya sah-sah saja. Tapi kan kembali akan pro kontra, ada yang suka dan tidak suka. Yang tidak suka apakah bisa menggugat atau dia, saya juga nggak tahu. Karena selama tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak ada hak-hak yang dizolimi, maka silakan saja. Ini pendapat pribadi saya tanpa menggurui atau menghakimi siapapun. Saya rasa ini adalah momentum yang pelipur lara setelah kita terkena COVID cukup lama. Orang yang dikurung di rumah, orang yang nggak bisa cari uang, mungkin punya segala permasalahan, tiba-tiba sekarang ada satu jalanan yang Anda tuh bisa berekspresi gitu. Aku nggak ngerti sih ya masalah itu, maksudnya aku nggak ngerti terus kenapa kalau di iniin haki kayak gimana sistemnya, dan Kak Baim kan juga udah klarifikasi. Dihujat dan juga menjadi sorotan, tidak bisa dipungkiri, membuat Baim Wong menjadi gerah. Melalui media sosialnya, Baim Wong pun angkat bicara. Lantas, bagaimana penjelasan Baim terkait hal tersebut? Dan benarkah uang sebanyak 500 juta rupiah yang diberikan oleh Baim Wong kepada Bonge adalah untuk membeli hak atas nama Citayam Fashion Week? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.
Keputusan Baim Wong untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI dari nama Citayam Fashion Week memang menimbulkan pro dan juga kontra. Bahkan upaya yang diambil oleh suami Paula Verhoeven ini pun turut menjadi trending di berbagai media sosial hingga mulai menyudutkan nama Baim Wong. Gerah dengan berbagai komentar tersebut, Baim pun juga menanggapinya dengan mengunggah beberapa postingan terkait awal mula dirinya tergerak untuk mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ke Kemenkumham. Menurutnya, hal tersebut bermula dari sang istri Paula Verhoeven yang memiliki latar belakang model sehingga berencana untuk bisa membawa nama seperti Bonge, Roy, JJ dan juga Kurma ke tingkat dunia dan memindahkan acara tersebut ke tempat yang lebih layak. Kemarin itu penasaran, akhirnya kita ke sana. Seru, ya ternyata banyak banget anak-anak muda sekarang yang sangat kreatif ya, maksudnya dari cara pakaiannya. Maksudnya kayak satu tempat bener-bener diubah menjadi tempat nongkrong yang maksudnya mereka pun juga nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, tapi mereka berkreativitas gitu loh. Ada photoshoot, fashion show, makanya aku penasaran, aku mau lihat ke sana. Ngejajalin sendiri apa gimana Kak Paula? Kemarin iya. Nah, gimana nih ngeliat pas ngejajalin? Dan rame banget sih sebenarnya, karena kan aku juga baru tahu itu kan kayak trotoar gini kita nyebrang gitu kan, jadi banyak mobil dari sana sini, jadi emang harus dijagain apa segala macam, jadi lumayan menimbulkan kerumunan juga sih gitu. Tapi akhirnya aku sempat nyobain sih. Kemarin sih anak-anaknya luar biasa, ini juga sih antusiasnya juga lumayan besar banget gitu. Mereka sampai anak-anak kecil. Iya itu hari Minggu dia datang lebih rame lagi sih, emang bener sampai dia nggak bisa jalan gitu. Sebenarnya sih bukan ngasih uang ya Om ya. Itu cuma buat Fashion Week doang. Maksudnya apa? Dikasih duit untuk Fashion Week, berarti lu sendiri yang ngurusin atau gimana? Kita rame-rame sih Om. Kayak sama Kak Baim, sama Kak Paula, sama Kak Willy. Mau bikin event apa sih? Fashion Week. Di sini? Enggak, acaranya di mana tuh? Nanti diinin lagi sih sama Kak Paula, sama Kak Baim. Oh, jadi memang ada event yang mau dijalanin, tapi bukan di sini? Iya, bukan di sini. Tapi anak-anaknya untuk diri Citayam sendiri atau seperti apa? Ya mungkin random sih Om, bebas gitu. Apa aja tadi. Tanya Baim Wong dan juga Paula yang kini diprotes oleh warganet. JJ Salebau, salah satu ikon dari Citayam Fashion Week, kini juga menuai sorotan warganet. Mulai dirinya yang mendapatkan pengawalan ketat, hingga JJ yang terlihat meluapkan amarahnya kepada kerumunan yang membuatnya susah berjalan untuk melewatinya. Setelah videonya viral, JJ pun menyampaikan permintaan maafnya lewat media sosialnya. JJ minta maaf kalau sampai detik ini masih ada kesalahan. Karena JJ juga manusia, sama seperti kalian. JJ masih banyak salah dan dosa. Namun, ingin berubah lebih baik lagi. Tulis JJ. Lantas, seperti apa psikolog melihat fenomena artis-artis dadakan di Citayam Fashion Week tersebut? Benarkah JJ pun mengalami star syndrome? Kondisi dia yang marah terlihat dari mukanya pun memang dia sedang dalam kondisi yang tertekan, yang tidak siap secara emosional dan mental. Kalau ditanya apakah ini star syndrome atau bukan, jelas kita memerlukan pemeriksaan lebih langsung ya, lebih jauh ya, dan harus dilakukan secara langsung. Bagaimana pendapat anak ini, bagaimana cara dia berpikir, sikap terkait kepopulerannya dia. Tapi bisa dikatakan memang ada suatu masalah nih, terutama kalau terlihat dari video barusan adalah ketidaksiapan dia secara mental dan emosional menghadapi kepopulerannya dia. Di sisi lain, fenomena Citayam Fashion Week juga diramaikan oleh beberapa selebriti dengan nama besar, seperti Gisela Anastasia, Jessica Iskandar, Rina Nose, dan juga Janita Janet. Lantas, benarkah
Dengan banyaknya selebriti yang turun ke Citayam Fashion Week, membuat Bonge dan juga kawan-kawannya akhirnya tergusur oleh sinar kebintangan para artis yang hadir dan mereka pun memilih untuk mencari tempat lainnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, heboh ramainya sorotan dan juga viralnya Citayam Fashion Week memang tidak ayal menjadi fenomena yang sering terjadi di tanah air. Untuk itu, beberapa masyarakat luas pun hingga para selebriti begitu antusias dan tidak mau ketinggalan untuk menjajal fenomena tersebut. Seperti halnya yang dilakukan Gisela Anastasia, Jessica Iskandar, Rina Nose, dan juga Janita Janet yang kedapatan menjajal fenomena berjalan di zebra cross layaknya model kelas dunia tersebut. Tapi akankah dengan banyaknya pesohor negeri ini dan juga selebriti yang hadir meramaikan Citayam Fashion Week akan membuat bintang-bintang SCBD seperti Bonge, Roy, JJ, dan juga lainnya akan tersingkir dan menghilang lantaran tidak bisa bertahan dengan sinar kebintangan mereka? Entahlah, yang pasti semua pun juga berharap heboh dan viralnya Citayam Fashion Week bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk berekspresi secara positif. Terima kasih ya udah mau foto sama aku. Kamu mungkin lebih ganda lah aku loh. Ini lucu banget sih, nggak nyangka bisa ketemu nih. Asik, lihat topinya udah sama kan. Iya, aku jadi kurma. Mana diambil sama cewek-cewek. Kalau seneng gitu doang. Kita kan banget. Aku tadi seru-seruan aja kan, soalnya lagi hits untuk Citayam Fashion Week. Terus pengen biar ketemu sama anak-anak sini, anak-anak gaul yang masih muda-muda, biar vibes-nya juga masih muda, happy di tengah-tengah musibah, biar tambah immune system biar bagus. KJ sudah ketemu Bonge atau JJ? Ada? Belum. Penasaran nggak sih dengan mereka? Iya penasaran, pengen fashion show bareng. Siapa sih yang nggak mendengar pemberitaan yang lagi heboh ini? Sampai akhirnya saya juga sama suami gitu, Citayam apaan sih? Iya, kayak penasaran gimana ya, dari sih dari penasaran sih intinya, sampai akhirnya kayak pengen tahu sebenarnya kegiatan mereka, terus style mereka tuh yang sebenarnya seperti apa gitu. Terus pengen nyobain jalan di sana kayak gimana gitu. Bukan hanya untuk cuma penasaran doang, tapi pengen tahu aja aktivitas mereka seperti apa. Sehingga mereka bisa kepikiran gitu bikin tren sendiri dengan fashionnya mereka. Luar biasa sih, ini merupakan ide yang mungkin buat mereka ini kayak seperti aktivitas biasanya. Kalau buat aku sih di mana aja asal bisa berkreasi, ada tempatnya, ada wadahnya buat anak-anak muda, itu sih menurut aku support aja. Lalu lalang mobil ini sebenarnya menurut KJ mengganggu nggak sih? Tapi kan tempat umum juga. Iya, ini kan juga ini kan juga tempat di mana orang bisa nongkrong, duduk apa segala. Jadi kalau nggak aman ya juga bingung harus dipindahin kemana kan. Iya, tapi harusnya sih selama kita bisa tertib, terus bisa pengguna jalan bisa menikmati semuanya, kan ini juga fasilitas umum. Ya, kehadiran artis-artis ibu kota agaknya membuat citra Citayam Fashion Week pun menjadi berbeda. Sehingga membuat rasa penasaran di hati para petinggi negara seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang pernah menjajal dan juga berjalan di zebra cross Citayam Fashion Week. Tapi alih-alih ramai dan menjadi viral dan banyak pesohor serta para selebriti yang hadir untuk berfashion show. Apa yang membuat Cinta Laura justru terlihat tengah memunguti sampah yang berserakan di Taman Duku Atas bersama para relawan lainnya?
Benarkah jika apa yang dilakukan Cinta Lora ini pun lantaran minimnya kesadaran masyarakat yang hadir untuk menjaga kebersihan? Sekarang kita lagi di Sudirman, di daerah yang lagi ngetren banget, di daerah Citayam Fashion Week. Sebenarnya kita di sini bareng pasukan biru untuk membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan orang-orang di sini. Seperti kalian bisa lihat, ini adalah cassava bag, jadi ini bukan kantong plastik biasa. Kita juga udah punya sarung tangan yang bukan plastik, it's made out of cloth. Dan kita harap dari aksi yang kita lakukan hari ini kita bisa memberikan example yang baik. Anak muda itu selalu bisa melihat dan perspektif baru, perspektif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka mewakili masa depan, jadi kita kasih kesempatan itu. Selama satu, jaga kebersihan, jaga ketertiban, hormati orang lain, hargai orang lain, itu yang harus dijaga. Jadi kalau itu dilakukan, maka ini adalah kebebasan berekspresi. Santai aja, silakan menikmati Jakarta, ini kota kita, ini milik kita, dan gunakan dengan menghormati orang lain. Kalau kita ingin datang ke sebuah tempat yang bersih, maka kalau kita gunakan, jaga kebersihannya, supaya orang berikutnya juga mendapatkan yang bersih. Pokoknya nikmati ini dan hormati sesama penikmat Jakarta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.